Jadi kalau kita niat menuntut ilmu agama karena mencari keridhaan Allah, kita dapat 10 pahala. Ditambah lagi kita menuntut ilmu dengan niat untuk mencari hidayah Allah, dapat 10 pulang pahala. Makin banyak niat yang kita tanamkan, asalkan niat itu niat yang baik, makin banyak pahala yang didapat dengan kemurahan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-muqaddimah ay hadhil muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Al-Imam Al-Alim Al-Allamah yang bersangatan alim, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Segala puji bagi Allah sebenar-benar pujian. Salawat dan salam tercurah kepada sebaik-baik makhluknya, penghulu kita Nabi Muhammad, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Ketahuilah wahai saudaraku yang sangat berminat dan mempunyai perhatian dalam mencari ilmu, yang telah menunjukkan himmah, artinya keinginan yang tinggi dan rasa sangat dahaga terhadap ilmu pengetahuan. Seandainya engkau berniat jadi niat itu artinya dorongan yang timbul di dalam hati kita, motivasi yang timbul di dalam hati kita, pendorong. Seandainya engkau berniat dengan mencari ilmu ini untuk berlomba-lomba dan mendapatkan kemegahan dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan untuk menarik perhatian orang ramai terhadap dirimu dan menghimpunkan akan kekayaan dunia, maka sebenarnya engkau telah berusaha menghancurkan agamamu dan membinasakan dirimu sendiri, dan menjual akhiratmu dengan mendapatkan harta benda dunia, maka perjualanmu adalah rugi dan perniagaanmu porak-poranda, dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu di dalam membuat maksiat.
dan ia juga, guru juga akan merasakan kerugian. Nah, dorongan menuntut ilmu, tujuan untuk menuntut ilmu agama untuk mendapatkan kemegahan supaya terkemuka di antara orang-orang, untuk menghimpunkan kekayaan, maka itu adalah menuntut ilmu membinasakan diri sendiri, menghancurkan diri sendiri. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allamal ilma li arba'in dakhalan nara. Ujar Nabi kita, barang siapa yang menuntut ilmu karena 4 hal, dakhalan nara, maka dia akan masuk api neraka. Pertama, liyubahiya bihil ulama, dia menuntut ilmu untuk bermegah-megah dengan ulama. Au liyumariya bihi supaha, atau untuk mendebat dengannya ilmu akan orang-orang yang bodoh. Kalau aku berisi ilmu, aku nyaman karena mengalahkan orang-orang yang bodoh. Au yuqbila ilaihi wujuhan nas, atau dia menuntut ilmu agar orang berpaling kepadanya, agar orang menghadap kepadanya. Au ya'khudha bihi minal umara al-mala wal hurmata wal jaha wal manzilah, atau dia tujuan menuntut ilmu agar dia dapat mengambil dari pemerintahan gajian, harta, kehormatan, pangkat dan kedudukan. Nah, orang-orang yang menuntut ilmu karena 4 hal itu, kata Rasulullah, dakhalan nara, dia akan masuk ke dalam api neraka. Dan guru yang mengajarmu adalah dikira menolongmu di dalam membuat maksiat. Kenapa? Karena yang dilajari ini sudah tujuannya untuk maksiat. Dan ia, guru, juga akan merasakan kerugian. Ketika ini guru yang mengajarmu itu laksana seorang yang menjual pedang kepada perampok. Menjual pedang kepada perampok hukumnya adalah diharamkan karena menolong orang berbuat kejahatan. Nah, demikian pula seorang guru yang melajari muridnya, yang muridnya itu menuntut ilmu untuk tujuan-tujuan keduniaan, maka guru pun mengajari itu dapat kerugian. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bi syatri kalimatin kana syarikan lahu biha. Artinya, siapa yang menolong orang lain, memberikan fasilitas kepada orang lain melakukan sesuatu maksiat, walaupun hanya dengan setengah kalimat, maka orang itu dikira, dianggap berfungsi di dalam melakukan maksiat tersebut. Umpamanya di belakang rumah kita ada orang berjual arak, ada orang berjual arak. Nah, datang orang anak mencari arak, mencari minuman keras. Di mana jualan? Di sini rumah si Pulan menjual minuman keras itu. Belakangnya kita. Nah, kata-kata kita belakang itu membuat kita bersekutu dengan orang yang menjual arak, bersekutu dengan orang yang meminum arak, walaupun hanya dengan separuh kalimat menunjukkan kepada sesuatu maksiat. Kana syarikan lahu biha.
Dan jikalau niatmu, dorongan dalam dirimu atau tujuanmu di dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridaan Allah Ta'ala dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira. Kalau kita tujuan menuntut ilmu supaya dapat keridaan Allah, supaya dapat hidayah dari Allah, kita menuntut ilmu, bergembiralah kita. Para malaikat telah mengembangkan sayapnya apabila engkau berjalan dari tempat tinggal kita menuju tempat majelis pengajian, yang mana kita berangkat menuntut ilmu, tujuannya untuk mencari ridha Allah. Malaikat menaungi kita dengan sayapnya, dan ikan yang ada di dalam laut semuanya memintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Sejak kita berjalan dari rumah sampai ke tempat pengajian, yang mana kita menuntut ilmu karena untuk ridha Allah, karena untuk mencari hidayah, makin jauh kita berjalan, maka makin banyak iwak-iwak di laut memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang menuntut ilmu tadi. Nah, jadi menuntut ilmu agama dengan tujuan untuk mencari keridaan Allah, untuk mencari hidayah Allah, itu merupakan satu dari sekian banyak niat-niat yang baik di dalam menuntut ilmu agama. Makin banyak niat dorongan dalam diri kita untuk menuntut ilmu, makin banyak niatnya, makin banyak pahala yang didapat oleh kita. Imam Ghazali mengatakan, fa inna ta'atal wahidah yumkinu ayyan wiya biha khairatin katsirah fayakunu lahu bikulli niyyatin sawab idh kullu wahidatin minha hasanah. Ujar Imam Ghazali mengatakan bahwa satu perbuatan taat macam menuntut ilmu, mungkin bahwa bisa, artinya bahwa dia berniat beberapa kebaikan yang banyak, maka jadilah dia dengan tiap-tiap satu niat dapat satu kebaikan dan diganda sampai 10. Nah, jadi kalau kita niat menuntut ilmu agama karena mencari keridhaan Allah, kita dapat 10 pahala. Ditambah lagi kita menuntut ilmu dengan niat untuk mencari hidayah Allah, dapat 10 pulang pahala. Nah, makin banyak niat yang kita tanamkan, asalkan niat itu niat yang baik, makin banyak pahala yang didapat dengan kemurahan dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertama, niat kita menuntut ilmu itu talabatul ilmi, para penuntut ilmu, termasuk di dalamnya sudah muallim wal muta'allim, pengajar atau belajar, itu talabul ilm. Menuntut ilmu artinya termasuk di dalamnya orang yang belajar dan mengajar. Jadi kalau kita menuntut ilmu, niatnya pertama untuk mencapai keridhaan Allah, dapat niat pahala, dapat pahala satu kebaikan diganda 10 kebaikan. Niat kita menuntut ilmu untuk mencari hidayah dari Allah, dapat sebuting pulang, satu pulang kebaikan diganda 10. Ditambah lagi kita menuntut ilmu dengan niat menjunjung, melaksanakan titah atau perintah Allah, perintah Rasul Allah,
Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada orang yang berilmu jika kamu tidak tahu. Belajar artinya. Nah, jadi kita belajar ini menjunjung perintah Allah, perintah Rasulullah. Ujar Nabi kita, utlubul ilma, tuntutlah ilmu agama, walau bisin, walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, jadi kita menuntut ilmu ini juga niatnya menjunjung perintah Allah dan Rasulnya. Disuruh Allah dan Rasul, makanya aku ini menuntut ilmu. 3 sudah niatnya. 3 kali 10 dapat 30 pahala. Ditambah lagi niatnya pulang menuntut ilmu itu istirdaul malaikah. Aku menuntut ilmu ini juga untuk mencari keridhaannya malaikat, supaya malaikat itu senang lawan aku. Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata la tadha'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'u. Ujar Nabi kita, sesungguhnya malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya memayungi, artinya bagi orang yang menuntut ilmu, karena malaikat senang dengan yang ia perbuat. Nah, jadi kita menuntut ilmu juga tujuannya adalah menyenangkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makhluk yang dicintai Allah. Malaikat makhluk yang mencintai Allah. Kita menyenangkan orang yang dicintai Allah sama halnya menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berapa sudah? Menyenangkan malaikat 4 sudah. Mencari keridhaan Allah, menuntut ilmu nih. Yang kedua mencari hidayah. Yang ketiga menjunjung perintah Allah dan Rasul. Yang keempat mencari keridhaannya para malaikat.